aku lagi di sini di channel ini, maksudnya itu aku ada video di sini. Lihat ya. Di sini aku akan membahas tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam secara visi misi dari Universitas Islam Majapahit. Dan di sini itu di dalam visi misi Universitas Islam Majapahit itu ada kalimat mewujudkan Universitas Islam Majapahit yang unggul, berbudaya, bermartabat, dan rahmatan lil alamin. Dan yang saya bahas pertama yaitu sejarah perkembangan ekonomi Islam secara visi Islam rahmatan lil alamin. Terintegrasinya dua kekuatan dalam satu wadah ekonomi Islam. Kekuatan tersebut itu kayak meliputi ekonomi dan agama kayak gitu. Pernyataan kembali bahwa kehidupan ini berhulu dan bermuara pada suatu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Prinsip ekonomi dalam Islam dari ayat Al-Qur'an yang isinya berupa dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Ekonomi Islam itu sendiri itu adalah salah satu jawaban dari bagaimana visi Islam direalisasi. Proses realisasi visi Islam sendiri yaitu mewujudkan ekonomi Islam dalam bentuk realitas, dan adapun perkembangannya dipraktek perbankan di zaman Rasulullah dan lembaga-lembaga yang melaksanakan fungsi utama yaitu kayak menerima simpanan uang, meminjamkan uang atau memberikan pembiayaan dalam bentuk musyawarah dan mudorodah, dan musakoh. Nah, perekonomian Islam di masa pandemi ini kan sedikit goyang gitu kan. Kan kita juga gak boleh keluar rumah sembarangan, jadi disuruh stay at home gitu. Dan di luar juga diadakan PSBB kan. Nah, dan di sistem ekonomi perekonomian Islam ini ada keuangan syariah sebagai sistem yang syarat dengan nilai sekaligus merupakan petunjuk dari Sang Pencipta, diyakini mampu mewujudkan kegiatan ekonomi yang produktif dalam kerangka keadilan ini. Nah, keberadaan organisasi masyarakat ekonomi syariah sebagai wadah yang bertujuan menjadi acuan dan diikuti sebagai teladan bagi usaha percepatan pengembangan dan penerapan sistem ekonomi serta etika bisnis Islam dalam Indonesia. Nah, bisa tuh diterapkan. Yang pertama itu kayak penyaluran bantuan langsung tunai, kayak berasal dari zakat, infak, kayak sedekah itu juga. Dan yang kedua, maaf ya, selek itu. Nah, yang kedua itu penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf linkek sukuk. Dan yang ketiga itu kayak bantuan usaha unggulan sangat gratis di tengah-tengah krisis ekonomi ini saja, kayak ya di masa pandemi ini gitu. Nah, oleh karena itu dalam terminologi ekonomi atau keuangan syariah, qardul hasan itu pinjaman yang tidak mengambil keuntungan, namun ya tetap ditekankan kayak gitu. Nah, namun sampai habis kan ya udah. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan tetap stay at home ya, dan pakai masker, pakai hand sanitizer kalau keluar rumah. Bye bye.